selamat datang di Tangerang Talk. Di sini kita akan berbincang terkait program-program dari pemerintah Kota Tangerang. Spesial hari ini saya kedatangan kepala dinas saya, yaitu Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang, yaitu Bapak Mulyani. Halo Pak, apa kabar? Halo juga Tipa, kabar baik. Oke. Dan sekarang lagi sibuk apa Pak? Selain program Tangerang TV yang terus berjalan, terus program RWNet dan pemberian pelayanan berbasis aplikasi kepada masyarakat, sekarang lagi sibuk apa nih Kominfo Pak? Iya, setiap hari kita mengolah data COVID ya yang rutin karena setiap hari informasi COVID harus disampaikan kepada masyarakat. Terus publikasi, sosialisasi juga kita sampaikan info-info yang diperlukan oleh masyarakat. Dan pandemi di bulan Ramadan tidak menghalangkan teman-teman Kominfo untuk terus berinovasi ya Pak? Iya, itu pastinya begitu. Memberikan Jangan pelayanan menjadi kepada alasan. masyarakat. Betul Pak. Dan salah satu inovasi yang terus dikeluarkan oleh Kominfo adalah SIDATA. Boleh diceritain Pak, apa sih SIDATA itu? Ya, SIDATA itu salah satu aplikasi yang mirip-mirip dengan Sibagen ya. Kalau Sibagen sih bukan aplikasi ya. Kalau SIDATA ini salah satu aplikasi dari 180 aplikasi yang sudah dibangun oleh pemerintah Kota Tangerang, 165 berbasis web, 15 berbasis Android, diantaranya adalah SIDATA. SIDATA ini adalah aplikasi untuk memproduksi data sebenarnya bagi OPD yang membutuhkan. Ada beberapa OPD yang sudah kita fasilitasi menggunakan aplikasi SIDATA dalam rangka mereka memproduksi data, karena OPD itu sebenarnya ada sebagai produsen data. Iya. Produsen data, dan Kominfo berusaha memfasilitasi dengan membuatkan aplikasi ini agar mereka bisa mudah di dalam menghasilkan data yang mereka butuhkan dalam proses pelayanan kepada masyarakat, proses pembangunan gitu. Seperti itu, Mbak Tifa. Oke Pak. Semenjak terjunnya di tahun 2020 Pak, ya ini kan terus berkembang ya aplikasinya. Di awalnya itu ada berapa fitur Pak? Awalnya satu fitur ya. Memang aplikasi SIDATA ini dibutuhkan karena kondisi masa pandemi COVID. Ya, karena kita betul. membutuhkan data yang akurat, yang valid, yang bisa dipertanggungjawabkan agar program-program terutama di masa pandemi COVID ini bisa dilaksanakan dengan akurat, akuntabel, dan bisa melayani masyarakat dengan seoptimal mungkin. Dengan data yang disajikan dengan benar, sesuai fakta gitu ya, didukung dengan bukti-bukti lapangan yang cukup. Kalau secara alurnya sendiri nih Pak ya, yang menggunakan aplikasi SIDATA ini siapa sih Pak? Pada dasarnya yang menghasilkan data itu adalah OPD sebagai produsen data ya. Iya. Namun di dalam prosesnya, dalam proses pendataannya tentu OPD membutuhkan banyak sekali petugas, dan itu bisa melibatkan OPD lain. Sesuai dengan arah pimpinan, bisa saja itu dibantu oleh OPD lain, sehingga nanti yang penting adalah prosesnya itu bisa berjalan untuk menghasilkan data yang dibutuhkan. Berarti tidak hanya OPD terkait ya Pak ya, tetapi juga instansi lain, salah satunya yang di wilayah, baik itu kelurahan ataupun kecamatan, untuk terus membantu mengisi data-data yang dibutuhkan oleh masyarakat setempat ya Pak. Betul Mbak Tipa. Ini contohnya yang fitur terakhir yang kita kembangkan itu untuk infrastruktur ya, Dinas PUPR. Di situ melibatkan aparat kelurahan untuk mengusulkan jalan yang rusak gitu, untuk proses perencanaan pembangunan bagi Dinas PUPR gitu. Oke, berarti kerjasama antara dinas dengan pemerintah wilayah ya Pak ya? Iya. Oke. Kalau untuk hadirnya SIDATA ini, kesimpulannya nih Pak nih, pasti mempermudahkan warga dong Pak ya. Karena data semakin cepat diserap oleh dinas, akhirnya bantuan-bantuan baik itu infrastruktur ataupun bantuan lainnya seperti bansos akan segera turun juga ya Pak ya? Betul Mbak Tipa. Artinya dengan menggunakan aplikasi SIDATA ini diharapkan program pembangunan, pelayanan masyarakat itu didasarkan
dengan data yang akurat. Ya. Sehingga semuanya bisa tepat sasaran, perencanaan tepat sasaran, pelayanan juga tepat sasaran. Nah, ini jangan sampai kita melakukan proses pembangunan atau pelayanan masyarakat tapi menggunakan data yang tidak benar. Sehingga nanti bisa menimbulkan permasalahan. Oke. Mungkin Pak Kadis untuk closing statement nih, ada pesannya untuk teman-teman, karena ini basisnya teman-teman pegawai yang menggunakan dan teman-teman pegawai yang harusnya gabung dengan si data, mungkin ada pesannya nih Pak. Nah, kami berharap OPD bisa mengoptimalkan, menggunakan untuk kebutuhan masing-masing OPD. Jangan sampai aplikasi yang sudah kita buat, yang sudah dibuat oleh pemerintah Kota Tangerang melalui Dinas Kominfo, tidak bisa dioptimalkan untuk kebutuhan OPD dalam rangka proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan maupun pelayanan masyarakat. Jadi kami berharap sekali lagi karena aplikasi itu tujuannya membantu OPD, ya silahkan digunakan seoptimal mungkin. Mungkin itu dari saya Mbak Tifa. Oke, terima kasih banyak Pak Kadis udah Sama-sama mau Mbak Tifa, bincang-bincang di terima sini. kasih. Nah, itu dia obrolan kita bersama Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang, yaitu Bapak Mulyani, ya terkait aplikasi data, gimana pemerintah Kota Tangerang meng-create data untuk percepatan pelayanan kepada masyarakat. Jangan lupa untuk saksikan terus Tangerang Talk setiap hari Rabu jam 7:30 malam hanya di YouTube channel Kota Tangerang. Sampai jumpa.